Oke, baik kita lanjutkan lagi. Silahkan teman-teman ya, bisa dinyalakan kameranya selama kelas berlangsung, supaya bisa, saya juga ngecek itu kalian di sana gitu ya, biar saya juga nggak ngomong sendirian di sini. Oke, bisa dinyalakan ya kameranya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Coba saya share screen dulu. Sambil saya share screen, coba diingatkan ya teman-temannya untuk segera join di Zoom meeting-nya. Memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk membantu motor. Nabi Idris alaihissalatu wassalam lahir dan dibesarkan. Oke, kita fokus lagi ya belajar untuk fisika dasar hari ini. Jadi fokus dulu ke sini, untuk kegiatan lain silahkan ditinggalkan dulu ya. Kita fokus supaya dapat ilmunya, dapat feeling-nya gitu. Nah, sekarang apakah sudah terlihat PPT-nya di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi di sini untuk soal nomor 3, itu kan diketahui dua ya, ada koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis gitu. Jadi apa bedanya sih untuk statis dan kinetis ini? Jadi untuk koefisien gesek statis, itu bendanya itu akan bergerak gitu ya. Jadi kalau bendanya akan bergerak, kalau akan bergerak itu kan berarti benda itu belum bergerak, tapi akan, on the way lah, on the way. Mungkin sebelum on the way ya, akan bergerak gitu, tapi masih diam. Nah, itu koefisien gesek statis. Nah, untuk koefisien salah ya, maksudnya untuk koefisien gesek kinetis ya. Jadi kalau untuk koefisien gesek kinetis itu akan bergerak, kembali ya. Kalau koefisien gesek kinetis itu dia akan bergerak bendanya. Tapi kalau koefisien gesek statis itu bendanya diam atau tepat akan bergerak. Tepat bergerak. Jadi bendanya masih diam kalau koefisien gesek statisnya gitu. Nah, di sini kita sudah menghitung gaya gesek statisnya ya sebesar 240 Newton gitu. Jadi karena statis tadi dia bendanya masih diam, jadi kalau benda itu akan bergerak, tentunya gaya yang harus diberikan itu harus lebih dari 240 Newton di sini. Harus lebih dari 240. Nah, kalau misalnya kurang dari 240, tentunya benda tidak akan bergerak gitu. Benda tidak akan bergerak, akan tetap diam gitu ya. Oke. Selanjutnya kita yang C. Nah, ke bagian yang C di sini. Nah, yang C ditanyakan adalah percepatan gerak dari baloknya. Karena yang ditanyakan percepatan, berarti di sini kita menggunakan hukum 2 Newton-nya. Hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Kalian jangan lupa juga menuliskan ya, sigma F itu dari sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan M dikali A. Nah, karena si balok ini kita lihat di diagram gaya yang sudah kita buat ya, dia bergerak di sepanjang sumbu X, maka yang perlu kita tinjau hanyalah sigma Fx-nya aja. Sigma Fy-nya 0, nggak perlu kita tinjau, maka persamaan yang kita punya sekarang sigma Fx sama dengan M dikali A. Oke, M di sini massa, A-nya itu percepatan ya. Nah, sekarang kita lihat
Ya, di sepanjang sumbu X ini ada gaya apa aja yang bekerja gitu. Ada W sin theta, ya, nih kita lihat ya, di sumbu X ini ada W sin theta dan gaya geseknya gitu. Jadi di sini W sin theta plus gaya geseknya sama dengan M dikali A. Sigma itu kan penjumlahan ya. Jadi ditambah F ges, gaya geseknya. Oke, di mana W ini M kali G, massa dikali gravitasi, sin tetanya 53 derajat ditambah gaya geseknya sama dengan massa dikali percepatan. Oke, sampai di sini sudah tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Massanya 100 kg, gravitasinya 10, sin 53 itu 0,8. Kemudian di sini karena benda ini bergerak ya, karena benda bergerak, tentunya yang kita gunakan itu gaya gesek kinetisnya. Kan tadi kita yang bagian B itu ada gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis gitu. Kalau statis itu bendanya diam, kalau kinetis ya, kinetis itu akan bergerak bendanya. Jadi karena di sini bendanya itu bergerak, maka kita menggunakan gaya gesek kinetisnya sebesar 75 Newton. Oke, sama dengan massanya 100 kg dikali percepatannya. Oke. Ini operasi hitung yang biasa, sederhana. Saya rasa kalian udah bisa ya. Di sini kita punya 800 dikurang 75 sama dengan 100A. Sehingga kita punya ya, percepatan sama dengan 725 dibagi 100. Jadi percepatannya sebesar 7,25 meter per second kuadrat. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 3. Sampai di sini bisa semua untuk soal nomor 3 ya. Dari yang A, kemudian yang B, dan yang C. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal nomor 4? Bisa ya untuk soal nomor 3? Yang lain gimana? Untuk soal nomor 3 bisa? Dari yang A, yang B, yang C? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Ya, baik, masih bisa ya. Ini masih sederhana. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, ada balok B, ya, kayak gini kondisinya ya, kasusnya. Jadi ada tali, kemudian ada dua balok, balok B dan balok A, di mana balok B itu beratnya 711 Newton terhubung dengan balok A. Nah, seperti gambar ini. Gitu. Tentukan berat maksimum balok A agar keadaan tetap diam. Gitu. Berarti kalau tetap diam di sini setimbang ya. Setimbang, di mana koefisien statisnya si meja itu 0,25 dan tali yang terhubung dengan tiang membentuk sudut 30 derajat. Oke, kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui gaya berat balok B sama dengan 711 Newton. Kemudian koefisien gesek statisnya, μs ya, kita simbolkan di sini, sama dengan 0,25. Dan tetanya sebesar 30 derajat gitu. Yang ditanya gaya berat si A-nya. Nah, di sini kan tentukan berat maksimum balok A agar keadaan tetap diam. Artinya di sini berlaku keseimbangan gitu ya, keseimbangan. Oke. Seperti biasa kalau kita menyelesaikan kasus seperti ini, kita menggambarkan diagram gayanya dulu. Oke. Jadi kalian di sini harus benar-benar bisa menggambarkan diagramnya. Ya, diagram gayanya dari setiap kasus soal dinamika gitu ya, karena itu salah satu capaian yang perlu harus kalian capai gitu. Bisa salah satunya bisa menggambarkan diagram gayanya gitu ya. Di sini ada gaya berat ya, kita tinjau dulu di sudut pandang dari balok B-nya. Pusat objeknya di sini adalah balok B,
ada gaya berat di sini, gaya berat WB, balok B, kemudian gaya normalnya yang tegak lurus dengan bidang permukaan. Kemudian ada gaya gesek statisnya ya, karena diketahui di soal tadi ada koefisien gesek statis, berarti di sini ada gaya gesek statisnya yang selalu berlawanan dengan arah geraknya. Gitu. Kemudian sekarang kita tinjau pusat objek kita benda A. Ada gaya berat di sini, gaya berat benda B. Kemudian, oke, di sini ya, kalau di sini kita tegangan tali A, di sini tegangan tali B, berarti kalau di sini, di sepanjang sumbu X ini ada tegangan tali TAX ya, tegangan tali TAY yang sebelah atas ini. Coba diperhatikan pointernya. Nah, untuk menyelesaikan kasus nomor 4 ini, kita meninjau satu-satu ya, meninjau satu-satu bendanya gitu. Karena kita masih beginner, masih pemula, kita meninjau satu-satu dulu. Nah, di sini kita tinjau benda balok B-nya. Nah, di mana si balok B ini menjadi pusat objek kita gitu. Jadi sudut pandangnya dilihat dari benda balok B ini gitu ya. Kalau saya gambarkan lagi diagram gayanya, di sini ada gaya normal. Diperhatikan coba pointernya, ada gaya normal ke atas, ke bawah ada gaya berat, yang gaya berat balok B. Kemudian ke arah kanan ini ada tegangan tali dari balok B, kemudian ada gaya gesek statisnya gitu, yang berlawanan dengan arah gerak gitu ya. Ini untuk diagram gayanya untuk benda balok B-nya, kalau kita meninjau benda balok B-nya. Nah, pertama kita akan menghitung atau mencari nilai gaya normalnya. Gitu. Gaya normal pada balok. Dengan menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan 0, kita lihat di sini gaya normal itu ada di sumbu Y. Gitu ya. Berarti yang kita tinjau di sini hanya sigma FY sama dengan 0, di mana kita lihat ya di sepanjang sumbu Y ini ada gaya apa aja yang bekerja. Ada gaya normal dan gaya berat ya. Di sini N minus WB. Jadi gaya beratnya itu negatif sama dengan 0. Nah, di sini kita punya gaya normal sama dengan gaya berat balok B-nya. Nah, gaya berat balok B kan diketahui di soal 711 Newton. Ya, tinggal kita masukkan ya. Nah, ternyata dari sini nih, gaya normal itu sama dengan gaya beratnya. Gaya berat balok B yang besarnya 711 Newton. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari nilai tegangan tali TB-nya, ya, yang ini. Dengan menggunakan hukum Newton, ya, sigma F sama dengan 0, ini sigma, bukan, hukum 1 Newton, ya, sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F itu dari sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan 0. Oke, karena si baloknya ini, yang balok B ini bergerak secara horizontal ya di sepanjang sumbu X, maka yang kita tinjau yaitu sigma Fx-nya. Sigma Fy-nya nggak kita tinjau karena dia tidak bergerak secara vertikal atau ke atas bawah. Karena dia tadi terletak di atas meja sini ya. Nah, makanya sigma Fy-nya 0. Nah, sekarang persamaan yang kita punya yaitu sigma Fx sama dengan 0. Ya, sekarang kita lihat di sepanjang sumbu X ini ada gaya apa aja yang bekerja gitu. Ada tegangan tali TB dan gaya geseknya ya. Tegangan tali B-nya, TB-nya itu positif, gaya geseknya di sini negatif ya. Kan dia selalu berlawanan arah dengan arah geraknya gitu. Sama dengan 0. Oke. Berarti di sini gaya tegangan tali TB sama dengan gaya gesek statisnya. Tinggal kita masukkan ya, gaya gesek statis itu kan koefisien gaya gesek statis dikali dengan gaya normal. Di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Gaya gesek statis itu sebesar 0,25 dan gaya normalnya 711 Newton. Sehingga kita punya di sini tegangan tali B, tegangan tali TB sama dengan 177,75 Newton besarnya. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian yang B ya. Nah, untuk bukan yang bagian B, kan di sini nggak ada A, B, C ya, nomor 4. Nah, selanjutnya
Nah, jadi langkah yang pertama itu kita mencari nilai tegangan tali TB-nya tadi. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari tegangan tali T1-nya. Nah, sekarang di sini saya menggambarkan diagram gaya untuk balok si A. Balok si A dan juga knot. Nah, di sini sebagai pusat objeknya yaitu si knot yang benda titik di tengah ini. Kalau kita lihat di soal ya. Nah, ini knot ya, yang titik ini penghubung talinya. Yang pertama kan kita meninjau benda balok B-nya sebagai pusat objek bendanya. Nah, yang kedua pusat objek bendanya di sini knotnya. Ya, saya tulis di sini tinjau knot. Oke, kita gambar diagram gayanya. Di sini ada TB ya, di sini TB, kemudian di sini T1. Nah, diperhatikan pointernya di sebelah sini itu T1 cos theta, kemudian daerah sini ya yang vertikal ke atas T1 sin theta, yang ke bawah sini ada TA, tegangan tali A. Oke. Kenapa ini sin, kenapa ini cos? Ini coba tetanya kita rotasikan gitu. Jadi perlu skill trigonometrinya ya. Jadi kalau kalian masih bingung kenapa ini sin, kenapa cos, coba diasah lagi skill dari atau kemampuan trigonometri kita gitu. Oke, di sini kita akan mencari dulu gaya tegangan tali T1-nya ya. Yang ini tegangan tali T1-nya berapa? Dengan menggunakan hukum Newton sigma F sama dengan 0 ya. Kemudian di sini kita lihat ya, karena tegangan tali ini kita langsung aja di sigma Fx sama dengan 0. Ya, sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat di sepanjang sumbu X ini ada gaya apa aja yang bekerja. Ada T1, cos theta, dan juga TB ya, TB ya, tegangan tali B. Tegangan tali TB itu sama dengan 0. Kemudian di sini tetanya kita masukkan, nilainya 30 derajat. Oke, selanjutnya ya, T1 cos 30 derajat, cos 30 itu setengah akar 3 sama dengan TB. TB-nya kan kita cari itu sebelumnya nilainya 177,75 Newton. Nah, di sini setengah akar 3 itu 0,85, jadi setengah dikali akar 3. Akar 3 kan nilainya sekitar 1,7 ya. Tinggal dikali setengah, dapatlah 0,85. Nah, T1 sama dengan 177,75 dibagi 0,85 gitu. Nah, kita dapat di sini besarnya tegangan tali T1 sama dengan 209,118 Newton. Oke, kita sudah punya sekarang T1 ya, tegangan tali TB kita sudah punya, kemudian tegangan tali T1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai tegangan tali yang A, TA, tegangan tali TA. Oke, di sini gaya tegangan tali TA dengan menggunakan hukum Newton ya, sigma F sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini. Si TA ini berada di mana? Dia berada di sini ya. Coba diperhatikan pointernya mengarah kemana. Si TA ini ada di sepanjang sumbu Y gitu. Jadi kita langsung aja menggunakan sigma FY sama dengan 0 di sini. Nah, sekarang kita lihat di sepanjang sumbu Y ini ada gaya apa aja yang bekerja. Ada T1 sin theta dan gaya tegangan tali TA gitu ya. Jadi T1 sin theta-nya positif, TA-nya negatif sama dengan 0. Jadi TA sama dengan T1 sin theta, pindah ruas ya, jadi positif. TA-nya di sini. Kemudian T1-nya kan kita sudah dapat ya dari sebelumnya sebesarnya 209,118 Newton dikali sin theta. Theta-nya kita masukkan nilainya 30 derajat. Kami ketahui di soal ya, theta-nya 30 derajat. Sin 30 nilainya setengah. Setengah dikali 209,118 Newton. Oke. Di sini kita punya besarnya tegangan tali TA itu sebesar atau
sama dengan 104,559 Newton. Oke, gitu ya. Jadi kita lanjut dulu ke selanjutnya. Tahapan selanjutnya. Next. Nah, di sini. Oke, tujuan dari si nomor 4 ini kan mencari gaya berat benda A gitu. Berapa sih maksimumnya atau minimumnya ya? Ya, gaya berat maksimum si benda A agar sistem yang ada di nomor 4 ini dalam keadaan diam atau seimbang gitu ya. Jadi di sini kita tinjau lagi satu persatu. Nah, di sini yang kita tinjau sebagai pusat objek bendanya yaitu si benda A-nya. Yang saya gambarkan lagi ini benda A, kemudian kita gambar diagram gayanya ya. Tentunya yang ke bawah ada gaya berat dari benda A, kemudian ada tegangan tali TA. Nah, dengan menggunakan hukum Newton ya, sigma F sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini sigma F-nya itu ada sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini karena benda A itu menggantung, jadi dia geraknya vertikal ya, ke atas dan ke bawah, sehingga yang kita tinjau di sini hanyalah sigma Fy-nya gitu. Sigma Fx-nya nggak perlu kita tinjau, sehingga kita dapat persamaan yang kita punya yaitu sigma Fy sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sepanjang sumbu Y ini ada gaya apa aja yang bekerja. Ada gaya tegangan tali TA dan juga gaya berat dari benda A ya. Jadi di sini tegangan tali TA-nya positif, gaya berat benda A-nya negatif ya. Dia karena mengarah ke bawah sama dengan 0. Jadi tegangan tali TA sama dengan gaya berat balok A. Nah, TA sama dengan kan kita punya ya nilai si TA-nya tadi gitu. Si tegangan tali A di sebelumnya besarnya 104,559 Newton. Berarti tinggal kita masukkan lagi di sini. Gaya tegangan tali TA itu sebesar 104,559 Newton. Oke. Jadi sama ya, gaya berat balok A sama dengan tegangan tali dari balok A. Oke, mungkin kalian tambahin di sini. Saya salah nulis ya. WA, karena yang ditanyakan gaya berat si balok A. Berarti di sini WA sama dengan PA. Gitu. Jadi WA, gaya berat balok A sama dengan 104,559 Newton. Oke, kalau gimana kalau kita mencari masanya? Nah, untuk mencari masanya, kan kita tahu ya persamaan gaya berat itu massa dikali gravitasi. Jadi karena kita ingin mencari masanya, dari persamaan ini, massa sama dengan gaya berat dibagi gravitasinya. Gitu. Nah, kita masukkan si gaya beratnya, nilai gaya beratnya, balok A, 104,559, dibagi gaya gravitasinya, kan nilainya 10. Oke, kita punya di sini, massa balok dari A itu 10,46 kg. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak untuk soal nomor 4? Jadi tahapannya gitu ya. Intinya tujuan dari si nomor 4 ini adalah untuk mencari nilai gaya berat maksimum dari si balok A ini agar sistem di nomor 4 itu seimbang atau diam. Nah, pertama kita menggambarkan diagram gayanya, ya, diagram gayanya dari sistemnya, kemudian kita meninjau satu-satu gitu. Di sini saya meninjau dari balok B-nya dulu, kemudian dari stiker note-nya, kemudian meninjau dari balok A-nya. Itu tahap yang pertama mencari gaya normalnya, kedua mencari nilai tegangan TB-nya, selanjutnya mencari gaya tegangan tali T1 dan mencari gaya tegangan tali TA, dan akhirnya kita baru mencari nilai gaya berat balok A-nya. Gitu. Ya, bisa ya untuk soal nomor 4. Kembali ke soal nomor enggak Kak? Bentar. Tadi siapa yang nanya? Maaf. Soal nomor berapa? Soal nomor 4 Kak soalnya. Oke.
Ya, ini soal nomor 4. Hmm. Oke. Ya, silakan. Oh iya Kak, tadi tuh yang TA-nya itu diganti apa Kak? Yang tadi salah nulis. Oh, ya. Yang ini ya. Bentar. Nah, ini karena yang terakhir ya, karena kita kan mencari gaya berat benda A, berarti di sini bukan TA ya. WA sama dengan TA, gitu. Biar nggak bingung ya. Jadi WA, gaya berat benda A itu sama dengan gaya tegangan tali TA-nya. Gitu. Kan ini nilai gaya tegangan tali TA-nya. Gitu ya. Ini bukan TA, tapi WA. Biar nggak bingung sih. Gaya berat balok A. Terima kasih Kak. Oke, sampai di sini bisa semua ya. Untuk soal nomor 4, dari yang tahap awal sampai terakhir. Oke, kalau belum ada, kita lanjut berarti ke soal nomor 5 di sini. Nah, ini soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 sama ya gambarnya dengan soal yang kemarin di tutorial pertemuan ketiga. Jadi ada 3 balok di sini, 3 balok di atas meja ya, kemudian dihubungkan oleh katrol dan tali. Tapi di sini agak berbeda yang ditanyakannya. Jadi diperhatikan di sini untuk soal nomor 5, ada 3 buah balok yang terhubung seperti pada gambar berikut ini, gitu, yang mengalami percepatan sebesar 0,5 meter per second kuadrat. Dengan balok 1, ya, balok 1 yang ini masanya M besar, kemudian balok 2 yang ini itu 2M, dan balok yang ketiga yang ini 2M juga masanya. Jadi sama massa balok 2 dan 3. Nah, tentukan koefisien kinetik antara balok 2 dengan meja, gitu ya. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Diketahui percepatannya sama dengan 0,5 meter per second kuadrat. Massa balok 1 itu M, massa balok 2 itu 2M, massa balok 3 2M. Gitu. Nah, dari sini ya, dari gambar yang kita punya, bahwa percepatannya nih, arah percepatannya ke sini, dan ke sini. Berarti di sini untuk soal nomor 5, untuk penentuan nilai positif itu dilihat dari kecenderungan arah gerak bendanya, gitu ya. Kecenderungan arah gerak bendanya ke benda atau balok ketiga gini ya. Ini sesuai dengan arah percepatannya ini, gitu. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah koefisien biasa kinetisnya ya, antara balok 2 dengan meja. Gitu, berarti di sini. Nah, next kita langsung aja solusi dari soal nomor 5 ini. Oke, seperti biasa ya, kita menuliskan dulu nih, atau menggambarkan diagram gayanya untuk kasus atau sistem dari soal nomor 5 ini. Nah, di sini sistemnya ya. Nah, di sini coba kita lihat di balok 1, ada gaya berat, tentunya ada gaya berat W1, kemudian ada gaya tegangan tali ya. Gaya tegangan tali di sini T12, kemudian yang di sini coba diperhatikan pointernya. Sekarang kita akan melihat atau meninjau pusat objeknya yang balok 2. Nah, untuk balok 2 ini karena dia terletak di atas meja, ada gaya normal. Yang gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang permukaannya. Nah, dia ke atas ini, kemudian si balok 2 juga punya gaya berat ya, W2 mengarah ke bawah.
Kemudian karena yang ditanya koefisien gesek kinetisnya, jadi di sini ada gaya geseknya juga, gaya gesek kinetis balok 2 dengan meja yang arahnya di sini berlawanan arah dengan arah geraknya dari sistem ini. Berarti dia mengarah ke kiri ya kalau kecenderungan arah gerak sistemnya itu mengarah ke kanan. Gitu. Nah, di sini berarti ada gaya tegangan tali T21 ya, T21. Oke, nah selanjutnya kita akan meninjau pusat objeknya itu benda balok yang 3 ini. Nah, di sini tentunya ada gaya berat dari balok 3 atau W3 dan juga gaya tegangan tali ya, T32 gitu. Oke, kita sudah menggambarkan diagram gayanya pada sistem soal nomor 5 ini. Nah, di sini saya akan mencoba ya menyelesaikan soal nomor 5 ini langsung aja, langsung dengan sistemnya gitu. Jadi kita tidak meninjau satu-satu ya, di balok 1, 2, dan 3 gitu. Jadi di sini saya coba akan menjelaskan langsung menyelesaikan soal nomor 5 ini langsung dengan satu sistem ini gitu, tidak meninjau satu-satu. Jadi coba diperhatikan di sini untuk solusi dari soal nomor 5. Nah, dengan menggunakan hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M total, massa total dikali percepatannya gitu. Karena kita akan menyelesaikannya langsung sistem, jadi massanya total ya. Nah, massa total berarti massa balok 1 ditambah massa balok 2 ditambah massa balok 3 kemudian dikali percepatannya. Nah, sekarang kita lihat di sistem kita ini ada gaya apa aja yang bekerja, sigma F-nya ya. Ada gaya berat W1. Nah, di sini W1-nya ini mengarahnya berlawanan ya dengan kecenderungan gerak benda, makanya dia negatif di sini. Kemudian ada gaya gesek kinetisnya, ya, negatif juga karena berlawanan arah. Kemudian ada gaya berat W3-nya. Dia searah dengan kecenderungan arah gerak benda, makanya positif nilainya di sini. Nah, besar tegangan tali T12 dan T21 ini sama besar, kemudian T23 ya ini, T23 dan T32 itu juga sama besar, jadi saling meniadakan di sini. Ya, saling meniadakan. Sekarang gaya yang kita punya hanyalah ini. Gitu. Nah, oke. Kita uraikan lagi ya di sini. Gaya berat W1 itu sama dengan M1 dikali G, kemudian gaya gesek kinetis itu kan mu K, koefisien gesek kinetis dikali gaya normal, ditambah gaya berat W3 ya, massa balok 3 dikali G. Oke. Selanjutnya, gaya normal itu kan M2 dikali gravitasi ya, massa dikali gravitasi. Nah, sekarang di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. M1-nya itu M, M2-nya 2M, M3-nya M ya. Di sini juga M1-nya M, M2-nya 2M, M3-nya 2M. Kemudian percepatannya kan diketahui 0,5. Nah, karena kedua ruas ada M-nya, boleh kita coret ya. Hilang. Nah, di sini berarti minus mu K dikali 2G ditambah, nah ini 2 plus 2G minus G, jadi plus G ya. Ini sama dengan, ini 5 dikali 0,5. Ini operasi biasa, saya rasa kalian juga udah bisa. Di sini gravitasinya tinggal kita masukkan nilainya 10 ya, 10 minus mu K dikali 2 kali 10 ditambah 10 sama dengan 2,5. Kita punya di sini minus mu K dikali 20 sama dengan 2,5 minus 10 ya. Nah, positif 10 ini pindah ruas jadi minus 10. Sehingga kita punya di sini minus mu K dikali 20 sama dengan minus 7,5. Nah, sehingga koefisien gesek kinetis di sini sama dengan minus 7,5 dibagi minus 20. Yaitu kita dapat koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,375 gitu. Nah, ini untuk penyelesaian soal nomor 5. Bisa ya sampai di sini. Jadi ini saya mencoba untuk menyelesaikannya dengan langsung sistemnya gitu. Sistemnya. Kalian boleh kalau misalnya penasaran gitu ya. Sama nggak sih kalau kita hanya meninjau satu-satu ya. Kita hitung dulu yang balok satunya, kemudian meninjau di balok
2-nya, dan selanjutnya meninjau balok ke-3-nya. Sama kayak di soal nomor 4 tadi, meninjau satu-satu. Nah, di sini untuk soal nomor 5, saya mencoba untuk menyelesaikannya langsung menggunakan sistemnya gitu. Satu sistem ini langsung saya hitung aja. Gitu. Tapi bisa kan untuk soal nomor 5? Gimana bisa? Bisa mengikuti untuk soal nomor 5? Bisa, Pak. Oke. Masih kurang paham, Pak. Kurang paham di bagian mananya? Di bagian itu kan ada gaya Newton kan, Kak, sama gaya berat. Itu diabaikan ya, Kak? Yang ini? Yang gaya Newton untuk balok A, Kak. Oh, balok A. Yang ini, balok 2 maksudnya? Balok kedua. Oh, iya. Nah, oke. Ini berarti kita uraikan dulu ya gaya-gayanya. Nah, kan kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, coba saya akan jelaskan dulu. Kita akan menguraikan gayanya. Gitu. Nah, di sini kita lihat di benda 1 ya. Di benda 1 ini ada gaya apa aja yang bekerja? Ada W1 di sini ya. Gaya berat W1, karena dia berlawanan arah dengan arah gerak benda sistemnya, dengan arah sistemnya, kan dia mengarah ke bawah sini, makanya dia negatif. Oke, sudah. T12 dan T21 ini sama besar, jadi saling meniadakan, nggak perlu kita tulis. Oke, sekarang kita meninjau gaya yang ada di benda kedua, ya, di balok 2. Nah, kita lihat di sini, di balok 2 ini kan terletak di di atas meja gitu. Nah, secara logika, dia juga bergeraknya bukan vertikal, horizontal ya, bergeraknya ke kanan dan ke kiri searah sumbu X. Jadi yang perlu kita tinjau gayanya di sepanjang sumbu X aja, gitu, di sepanjang sumbu X. Nah, di sepanjang sumbu X ini ada gaya apa? Di balok 2 ya, di balok 2, berarti pusat objek kita sekarang balok 2. Nah, di sepanjang sumbu X, di balok 2 hanya gaya kinetisnya aja yang bekerja. Ya, makanya di sini saya tuliskan FK, gaya gesek kinetisnya. Kenapa minus? Karena dia berlawanan arah dengan arah gerak sistem dari soal nomor 5. Lihat ya, arahnya ke sini. Makanya minus di sini. Nah, lihat di sini gaya normal dan gaya berat untuk balok 2 itu kan horizontal, vertikal ya, searah sumbu Y. Dan balok 2 ini tidak bergerak secara vertikal atau searah sumbu Y, makanya nggak kita tulis gaya normal dan gaya berat W2-nya. Gitu. Nah, clear sampai di sini. Nah, selanjutnya kita lihat si balok yang ketiga. Jadi pusat objek kita sekarang balok yang ketiga. Ya. Balok yang ketiga, karena dia menggantung, secara logika juga pasti geraknya ke atas dan ke bawah ya, secara vertikal searah sumbu Y. Nah, kita lihat di sini, di sepanjang sumbu Y ini, gaya yang bekerja ada apa aja? Ada W3 ya, gaya berat balok ketiga. Nah, karena dia searah dengan arah gerak